Pemirsa, Ridwan Kamil dan Suswono resmi deklarasi maju Pilkada Jakarta 2024. Pasangan RK dan Suswono akan menjadi lawan berat bagi kontestan lain termasuk Anies Baswedan yang kehilangan modal politik. Hari ini, Koalisi Indonesia Maju Plus mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Mereka mendapat dukungan dari 9 partai politik, termasuk 3 partai non-parlemen dengan perolehan 90 kursi sebagai modal bertarung di Pilkada 2024. Hal ini menjadikan pasangan ini sebagai pasangan calon yang mendapat dukungan dari partai politik paling banyak, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PKS, PKB, Nasdem, dan Partai Perindo. Dengan mengantongi dukungan ini, maka kontestasi Pilkada 2024 tidaklah sulit bagi Ridwan Kamil dan Suswono. Apalagi basis suara PKS di Jakarta sangat kuat. Sementara itu di sisi lain, nasib Anies Baswedan berada di ujung tanduk. Pasca keadaan berbalik menyulitkan posisi Anies Baswedan. Betapa tidak, Partai Nasdem dan PKS yang semula mendukung Anies untuk maju di Pilkada, putar haluan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Anies Baswedan harus putar otak dan mempertimbangkan merapat ke PDI Perjuangan untuk melawan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Belakangan, isu majunya duet Anies Baswedan Rano Karno mulai terdengar. Meski belum memastikan calonnya, namun PDI Perjuangan membuka peluang duet Anies dan Sidul. Jika dukungan PDI Perjuangan pada Anies menjadi kenyataan, nasib Anies di Pilgub Jakarta berada di ujung tanduk. Pasalnya, hingga kini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi, sementara batas minimal untuk mengajukan calon sendiri adalah 22 kursi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah menteri dan wakil menteri resmi dilantik dalam pelantikan dan pengambilan sumpah di Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi. Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Perombakan kabinet ini menjadi yang ketiga kalinya. Usai pemilihan Presiden 2024 dimenangkan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 3 menteri, 1 wakil menteri, dan 3 kepala badan dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta Senin pagi. Sejumlah menteri dan wakil menteri yang dilantik diantaranya politikus Partai Gerindra Supratman Andi Aktas, anggota DPR periode 2019-2024 sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli. Selanjutnya Bahlil Lahadalia yang dipercaya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 2019. Kini ditunjuk sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara Rosan Roslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, dilantik menjadi Menteri Investasi Kepala BKPM, menggantikan posisi Bahlil Lahadalia. Selanjutnya politisi Gerindra Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu terdapat sejumlah kepala lembaga yang dilantik, yakni Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar Kepala BPOM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai Pilpres 14 Februari kemarin, reshuffle kabinet hari ini menjadi yang ketiga kalinya dilakukan Presiden Joko Widodo. Tentu perombakan ini memunculkan pertanyaan mengingat masa jabatan Sang RI1 yang tinggal 2 bulan lagi. Di mana letak urgensinya? Apakah betul anggapan di akar rumput bahwa langkah otak-atik kursi menteri ini untuk mempermudah transisi pemerintahan era Jokowi ke Prabowo Subianto yang tidak lama lagi akan dilantik sebagai Presiden Indonesia? Sudah bersama kami pemirsa melalui saluran Zoom malam ini sudah ada Herzaki, Koordinator Jubir Partai Demokrat, Seno Jubir PDIP, dan juga ada Mas Panji selaku pengamat politik. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak Panji, selamat malam Mbak Seno. Halo Mas Tepi dan Mas Pangi.
Ya, terima kasih untuk waktunya, Mas Seno. Ke Mas Seno dulu karena berhubung sebentar lagi Mas Seno harus terbang ya kembali ke Jakarta begitu. Mas Seno, Anda melihat, partai Anda melihat seperti apa dengan langkah reshuffle kabinet yang kembali dilakukan Presiden Joko Widodo padahal sebentar lagi masa jabatannya akan berakhir? Ya, terima kasih. Satu, kami menyadari betul bahwa perombakan kabinet, penentuan menteri, nama-namanya siapa saja itu adalah hak prerogatif Presiden sebagaimana amanat konstitusi. Tetapi konstitusi yang sama itu juga mengamanatkan agar menteri-menteri yang dilantik tentu bertugas untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan indikator kinerja yang saya kira harusnya jelas bagaimana setiap menteri harus mencapai efektivitas kerja tertentu, mencapai pencapaian tertentu dalam bidangnya masing-masing dan seterusnya. Yang mana itu harusnya dilakukan dengan jangka waktu yang rasional. Tetapi hari ini tentu menjadi suatu perbincangan di publik dan kita tidak bisa menghindari perbincangan itu karena memang masa jabatan Presiden Jokowi tinggal 2 bulan lagi. Yang artinya masa jabatan menteri-menteri yang baru dilantik juga di dalam periode kepengurusan kabinet kali ini tinggal 2 bulan lagi. Bagaimana caranya membuat efektivitas kerja yang baik, bagaimana caranya membuat mencapai langkah-langkah target yang signifikan, bagaimana caranya memutaskan pekerjaan dengan baik apabila hanya diberi waktu tenggat 2 bulan. Pertanyaan demi pertanyaan ini tentu saja muncul di masyarakat. Buat kami tidak bisa kami menjawabnya karena kita juga tidak tahu sebagaimana kita mengerti bahwa itu adalah hak prerogatif Presiden. Kita tidak tahu alasannya apa. Tetapi kalau boleh menerka-nerka, rasa-rasanya memang susah untuk tidak membayangkan bahwa ini adalah bentuk dari politik transisi menuju ke pemerintahan presiden selanjutnya. Bagaimana presiden saat ini menempatkan orang-orang tertentu, orang-orang yang misalnya terindikasi dekat dengan beliau untuk bisa masuk di dalam kabinet dalam rangka memuluskan situasi itu. Meskipun tentu nanti kalau di politik Jawa ada istilah ewuh pekewuh, ada istilah ndak enakan. Saya tidak tahu apakah ini bentuk dari politik insecure atau tidak. Tetapi tentu kita berharap bahwa langkah ini dilakukan semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara. Kita tidak mau meratap lama-lama meskipun ada kader PDI Perjuangan yang ikut di reshuffle. Buat kami itu biasa saja. Meskipun dari awal kamilah yang ikut serta menyusun nafas dan roh pemikiran dari pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. PDI Perjuanganlah yang memberikan banyak masukan pemikiran dalam membentuk visi misi Presiden Jokowi saat ini. Tetapi kami tidak mau meratap kerja-kerja dalam melakukan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Ada banyak opsi untuk dikerjakan. Saya rasa itu, Mbak Andi. Ya, kalau dari Anda sendiri, Mas Herzaki, melihatnya seperti apa? Karena di satu sisi hari ini ada reshuffle kabinet, kemudian di waktu yang sama juga melakukan deklarasi. Apakah ini memang disengaja atau ada alasan apa di balik ini semua? Ya, kalau saya melihat ini dua hal yang berbeda ya. Pertama, bagaimanapun kalau kita bicara mengenai reshuffle kabinet itu kan kemenangan sepenuhnya Bapak Presiden, gitu, hak prerogatif Bapak Presiden. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai hari ini pengumuman calon kepala daerah, ya tentunya Jakarta misalnya, itu kan ranahnya berbeda. Ranahnya partai politik. Tentu ini dua pihak yang berbeda sebenarnya, ya meskipun bisa saling mendukung satu sama lain. Kalau bicara mengenai Pak dan Presiden. Kalau kami melihatnya begini Mbak, ya bagaimanapun kan Pak Presiden ini punya pertimbangan. Beliaulah yang tahu seperti apa kebutuhan kabinetnya, kebutuhan organisasinya dalam waktu yang tersisa. Yang kedua, memang banyak beredar informasi juga bahwa reshuffle ini lebih kepada upaya konsolidasi dan juga upaya mempersiapkan transisi agar bisa berjalan dengan baik. Tentu kalau kami melihatnya itu sebagai suatu hal yang positif gitu dalam konteks bagaimana beliau sebagai presiden yang sudah di masa akhir jabatannya itu memberikan karpet merah kepada presiden terpilih selanjutnya sehingga bisa menjalani proses transisi dengan baik. Kita masih ingat juga Pak SBY dulu 2014 bagaimana membuka ruang seluas-luasnya di istana untuk baik Pak Jokowi itu sendiri maupun tim transisinya gitu. Ya seingat kami sejak Agustus ketika diputuskan itu Pak Jokowi adalah presiden terpilih. Sejak Agustus baik Pak Jokowi maupun tim transisi sudah bisa bolak-balik ke istana, sudah bisa bertemu dengan para menteri yang saat itu gitu untuk menjalin proses komunikasi dan juga transisi.
mungkin hari ini Pak Jokowi ya kami melihat bahwa ada akselerasi di beberapa bidang yang diperlukan. Lalu yang kedua, mungkin beliau juga melihat bahwa ini proses transisinya akan jauh lebih baik nih kalau misalnya ada beberapa nama yang beliau rasa tepat untuk misalnya masuk ke kabinet dan menempati posisi tertentu. Gitu. Ini yang kami lihat gitu. Bagaimanapun bagi kami menghormati ini hak prerogatif Bapak Presiden ya. Beliau yang tahu seberapa panjang jarak itu bagi kami. Kalau bicara mengenai waktu ya Mas Ahaye sendiri ketum kami membuktikan ya hari ini juga menjadi Menteri ATR BPN. Waktu pertama kali di 20 Oktober disampaikan akan menjadi menteri, banyak yang mempertanyakan apa ini hasilnya, apa yang bisa dilakukan dalam 8 bulan. Alhamdulillah 3 bulan pertama 100 hari banyak sekali pencapaian. Gebuk mafia tanah, kita bicara mengenai sertifikasi ya secara elektronik dan masif, hari ini bahkan sudah hampir 400 kabupaten kota. Nah, ini kan luar biasa itu. Kemudian juga bagaimana misalnya ada 116 juta hari ini sertifikat gitu. Ya, ada pembidangan tanah, penataan tanah sistem lengkap yang sudah dilakukan oleh seorang menteri yang bernama Ahaye. Padahal dulu bisa apa ini katanya? ATR BPN dalam waktu yang singkat. Ternyata 3 bulan saja banyak sekali bisa dilakukan. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Mas Ahaye juga pada kami, masalah waktu bukanlah yang menjadi masalah. Okay. Tetapi kalau kita punya komitmen kuat, berapa lama pun kita punya tugas tanggung jawab, kita akan berupaya memberikan yang terbaik dan kita akan bisa mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan. Okay. Tapi lagi-lagi inilah demokrasi, Bang saya sudah punya pendapat berbeda, saya mungkin punya pandangan berbeda, nah ini Bang Pangi pasti berbeda lagi. Nah ini yang menjadi penting gitu, ini menjadi pembelajaran buat kita semua, buat masyarakat, ini seperti mana nih ya, hal apa nih yang bisa menjadi yang mereka pelajari hari ini. Oke, gitu. sebelum saya ke Bang Pangi, saya kembali lagi ke Mas Seno, bahwa pada hari ini Menteri dari PDIP juga di reshuffle dan kemudian juga Pilkada Jakarta di mana partai-partai koalisi sudah menunjukkan berkoalisi bergabung begitu dengan Kim Plus yang artinya bahwa PDI Perjuangan saat ini ditinggal. Bagaimana Mas Seno tanggapan Anda? Ya enggak apa-apa, artinya kita tersenyum saja Mbak, kita senyum-senyum aja melihat itu bahwa semua partai politik sudah menyatu kompak jadi satu, berjejer-jejer partai politik mendukung pasangan Pak RK dan Pak Suswono. Buat kami menghargai dan menghormati langkah-langkah partai politik manapun dalam mengambil keputusannya secara independen di atas kaki sendiri, tanpa cawe-cawe pihak lain. Kami menghargai keputusan-keputusan politik itu. Tetapi tentu saja ini sesuatu yang menurut kami agak anomali dengan suara rakyat. Kenapa? Karena kalau bicara tentang aspirasi rakyat Jakarta, membaca hasil survei, membaca diskursus yang terjadi, ini setahu saya di dalam survei tersebut selalu muncul setidaknya 3 nama yang sangat kompetitif. Ada Pak Anies Baswedan di sana, ada Pak Ahok Basuki Cahayapurnama di sana, dan lalu ada Pak Ridwan Kamil dengan elektabilitas belasan sampai 20-an%. Buat kami itu selalu tergambar. Di setiap survei selalu bergantian muncul nama-nama itu, bukan tunggal calon yang dominan. Berbeda dengan kondisi di daerah lain yang bisa saja muncul misalnya kekuatan politik yang sangat besar, apabila calon yang muncul elektabilitas di survei awal itu sangat tinggi sehingga orang lain enggan untuk maju. Tetapi di Jakarta agak berbeda karena ini kompetisinya sebenarnya sangat kompetitif di tahapan saat ini. Tetapi realitas politik yang kita lihat hari ini, semua partai politik memutuskan untuk warga Jakarta, inilah pilihannya untuk Anda semua. Anda hanya bisa memilih satu nama ini. Buat kami di Jakarta ini unik karena memang tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri. Harus selalu melakukan kerjasama politik. Seingin-inginnya kami untuk memberikan opsi terbaik bagi masyarakat Jakarta di luar yang sudah ada, kami tidak bisa melakukannya sendirian kalau tidak bersama dengan partai politik lain yang punya kebesaran hati untuk meninggalkan kerjasama politik super dari teman-teman Kim Plus. Buat kami biasa saja, kami terbiasa dengan berbagai skenario. Tentu kami berharap akan ada terobosan politik karena ini masih belum hari definitif final. Tetapi kami juga mempertimbangkan banyak opsi. Termasuk opsi untuk tidak mengusung siapapun di dalam Pilkada Jakarta kali ini. Karena konsekuensinya di dalam aturan yang baru kan tidak ada. Ini opsi ini juga kami sedang timbang-timbang. Meskipun nama-nama yang terbaik sedang kita godok, termasuk nama Mas Anies, termasuk nama ada Pak Rano Karno, termasuk nama Mas Hendrar Priyadi, termasuk nama Pak Ahok, kami sedang pertimbangkan, tetapi tentu tidak bisa PDI Perjuangan sendirian. Jadi suara rakyat membutuhkan itu, meskipun ada calon independen,
kita tahu diwarnai berbagai kontroversi, pencatutan KTP, NIK dipakai, yang itu lagi ramai sekali viral di media sosial. Tentu ini menjadi suatu peristiwa yang sangat unik, karena Jakarta ini provinsi yang sangat strategis, etalase politik nasional, tetapi hari ini kita melihat pertunjukan ini. Sehingga tentu saja buat kami berharap langkah kami juga dihormati nantinya, dan kami masih optimis sebelum tanggal 29 kami dapat melakukan terobosan politik. Saya rasa posisi kami hari ini di situ, Mbak Anggi. Oke, Bang Panggi, ada tanggapan dari Bang Bagi sendiri bagaimana Abang melihatnya bahwa saat ini memang terlihat sepertinya PDI Perjuangan ditinggal sendiri, tapi apakah masih ada kemungkinan atau potensi atau mungkin kesempatan untuk partai ini? Ya, kalau kita cermati untuk dukungan partai politik nampaknya sudah wassalam ya, sudah tuntas gitu. Karena pemborongan koalisi kan udah clear grand coalition hari ini. Tersisakan PKB sama Nasdem itu pun sudah mengatakan akan mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Siswono. Nah, PDIP memang tidak mencukupi, masih kurang kalau nggak salah ada 6 atau 4 ya kursi lagi. Nah, apa yang disampaikan Mas Seno tadi menarik sebenarnya. Kalau misalnya kotak kosong itu terjadi kalau tidak ada yang bisa menyaingi, tidak ada kompetisi, lapangannya tidak datar. Nah, di DKI Jakarta itu masih ada nampaknya kemarin kontestasi, lapangannya belum datar, belum ada calon yang mestinya kotak kosong karena masih ada elektabilitas Anies, masih ada Ridwan Kamil dan termasuk Ahok sendiri. Tapi nampaknya memang untuk partai politik udah tutup buku, udah selesai. Nah, pilihan PDIP tadi untuk abstain, untuk tidak mendukung siapapun, atau dengan Anies Rano Karno pun partai apa yang akan bersama PDIP, mungkin bisa Nasdem, PKB, tapi nampaknya sudah makin gelap gitu. Titik terang starting point-nya saya nggak dapat di situ. Untuk ada klik di situ nggak memungkinkan menurut saya ya. Nah, kemungkinan Anies independen bisa nggak? Nah, kalau misalnya Anies mau coba independen kan bisa saja dibuka jalan itu. Tapi apakah memang katanya udah selesai juga, udah tuntas juga. Nah, ini yang terjadi hari ini gitu. Untuk partai politik sudah selesai. Oke, berarti artinya adalah sekarang kita tinggal menunggu langkah selanjutnya begitu ya. Dari Bang Herzaki sendiri, dari 12 parpol yang bergabung ini kira-kira komitmennya apa saja sih Bang? Ya, kalau dari kami jelas ini mulai dari kesepahaman bersama gitu bahwa kita butuh pemimpin yang tepat untuk Jakarta, pemimpin yang terbaik untuk Jakarta, yang tentunya bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan semua pihak gitu. Ya, menganggap bahwa dirinya bukan Superman dan satu-satunya sosok yang menentukan, tetapi sadar bahwa beliau butuh wakil yang juga saling mendukung satu sama lain. Lalu juga perlu dukungan politik ya dalam bentuk partai politik, karena bagaimanapun kan untuk maju itu kan butuh kursi dari partai politik gitu ya kan, dan ini kan harus kerja bersama. Jadi ini mulai dari hanya beberapa partai, lalu kemudian kenapa kemudian bisa membengkak ya, memang mungkin yang lain tertarik gitu loh Mbak dengan platform visi misi, dan juga bagaimana dalam iklim yang kami bangun ini adalah iklim yang komunikasi sangat terbuka gitu. Jadi nggak ada tuh yang satu parpol merasa dominan atau misalnya paslonnya merasa bahwa saya lah nih yang superstar, saya yang utama, semua ngikut gitu misalnya. Baik.